sampai kalau yang sampai pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita. Tentu di dalam Yesus menjadi Tuhan dan selamat kita dan selamat dunia dan katakan bahwa Tuhan. Katakan pula bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Itu sudah berkata Yohanes 3 ayat 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan kita juga mengatakan secara 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di nama Tuhan dan juga dan mau katakan kepada kita semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa. Puji nama Tuhan, semoga di pagi hari ini dengan kekuatan Tuhan dan kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih biar Engkau Bapa yang baik kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 119 ayat yang ke-17. Do good to your servant, and I will live, I will obey you. Jadi di sini tema kita adalah permohonan yang baik kepada kita. Pemazmur dengan jelas, simple saja permohonan. Do good to yourself. Jadi kalau Tuhan melakukan yang baik kepada hamba-hambanya, tentu kita akan mendapatkan segala kekuatannya. Setelah beberapa lama saya tidak melayani dalam pagi maupun malam karena sakit yang menyerang mendadak yang kadang-kala di luar nalar, kemampuan berpikir tidak ada sama sekali, dan juga kelemahan yang luar biasa, dan kemudian dan apabila sakit itu bertambah, maka bulu kulit saya ini dari atas kepala ini sampai ke bawah itu bersentuh sangat sakit, bersentuhan dengan bantal sekalipun dengan tubuh kita sendiri itu sangat menderita. Tetapi satu hal yang saya percayai bahwa semuanya itu proses kehidupan yang harus saya alami, dan saya tidak pergi ke dokter. Saya rasakan saya punya dokter, tidak sekolah dokter, yaitu Tuhan Yesus dengan segala perjalanan lebih 5 minggu lebih, dan saya bersyukur saya hari ini dapat melayani kita kembali walaupun dengan hal yang sederhana. Haleluya. Jadi pemazmur ini mengatakan dengan jelas, lakukan yang baik, maka aku akan hidup. Jadi kalau Tuhan melakukan yang baik kepada kita, melakukan hal-hal yang luar biasa kepada kita, maka kita akan menikmati hal yang luar biasa. Dan Alkitab mengatakan kita akan hidup. Tapi hidup kita bukan hanya sekedar hidup. Hidup kita melakukan apa yang benar. Kalau di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa ayat yang ke-9 dikatakan, let love be without hypocrisy, for what is evil, cling to what is good. Jadi biarlah kasih itu tanpa berpura-pura, dan bencilah apa yang jahat, dan cling itu pegang erat-erat, ya. Jadi pegang erat-erat apa yang baik. Nah, firman Allah katakan, pemazmur mengatakan dengan jelas kepada Tuhan, lakukanlah yang baik kepada aku akan hidup.
ketika dia hidup, dia melakukan apa yang baik dan benar sama Tuhan, melakukan kasih Tuhan dan melakukan yang baik. Dan yang tidak kalah pentingnya yang harus menjadi sorotan kita adalah bagaimana dia berikhtiar, berjanji dengan jelas bahwa ia akan bukan hanya sekedar hidup tanpa arah, tetapi hidupnya adalah hidup yang disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Wah, ini ada banyak Tuhan sudah melakukan hal yang baik kepada orang, tapi orang tersebut justru melakukan apa yang jahat. Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa kepada Tuhan. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa kepada seseorang, tapi justru orang itu membalasnya dengan hal yang tidak baik. Itu sebabnya kita katakan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, itulah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada. Jadi kalau orang seperti ini yang kita katakan, dia seperti semak bulus di padang belantara, yang tidak akan mengalami keadaan baik. Dan juga kita katakan dengan jelas, dia akan tinggal di tanah angus, di negeri padang asli yang tidak berkehidupan. Jadi itu sebabnya pemasmur mengatakan dengan jelas, dia tidak ingin mengalahkan orang yang terkutuk, tapi menjadi orang yang diberkati. Itu sebabnya dia mengambil sikap untuk hidup taat kepada Tuhan. Semoga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, menjalani hari-hari kita, telah Tuhan lakukan yang baik kepada kita, kita hidup mungkin lebih baik dan lebih baik, better and better every day. Tapi jangan pernah melupakan yang terakhir dikatakan oleh pemasmur, aku melakukan hidup dengan taat kepada Tuhan. Pemasmur juga dalam Mazmur 119 ayat yang ke-54 dikatakan, this has been my practice, I obey your teaching. Inilah yang kupraktekkan setiap hari untuk mentaati ajaran-ajaran, mentaati perintah-perintah, mentaati segala apa yang kau perintah. Dan kita tahu bahwa kunci untuk menerima segala sesuatu yang baik adalah ketika kita taat kepada Tuhan. Semoga kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, supaya kita menikmati segala yang terbaik dari Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika engkau mengadakan permohonan yang baik kepada Tuhan, kalau Tuhan nyatakan segala hal yang baik kepada yang saya mau katakan, hiduplah dalam. Karena saya mau katakan, jika saya menghadapi beberapa waktu dalam kasus saya, itu tidak berarti hidup. Bayangkan kalau sampai kemampuan kita yang 61 tahun ini menjadi kemampuan yang seperti apa itu bayi yang bayangkan kalau itu terus antara dari kulit kepala sampai kulit kaki mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tidak bisa disentuh, tidak bisa bersentuhan dengan apapun. Dan kalau itu bersentuhan, maka Anda bisa bayangkan penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi saya tetap percaya pada kebaikan Tuhan. Tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Tetap percaya pada kuasa Allah dalam kehidupan ini. Hingga saya tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saya dapat melewati masa-masa sulit. Itu sebabnya saya akan mengatakan kepada kita, saya yang percaya kepada Tuhan dengan segala kemampuan, dengan segala kekuatan,
Orang mengatakan supaya saya datang kepada dokter, tapi saya punya dokter. Saya bukan anti dokter, tapi untuk pribadi saya betul-betul mengandalkan dia. Dan dia punya kuasa, dia punya power. Dia bukan hanya sekedar mengatakan aku oleh dulu untuk tidak. Dia akan laksanakan firman itu kepada orang yang percaya. Dan firman yang sama akan dilaksanakan kepada kita yang bermohon hal yang baik kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik kepada hamba-Mu. Aku akan hidup, tapi hiduplah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hidup dalam ketaatan dan melihat segala kebaikan-kebaikan sembuhan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakit, tidak peduli apapun sakit penyakit yang sedang kau rasakan, yang sedang kau alami, saya mau katakan, Yesus tetap sama, kuasanya tetap sama. Kalau engkau percaya, hari ini juga, saat ini juga, dia sanggup datang kepadamu. Engkau orangnya yang mau didoakan, angkat kedua belah tangan. Serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar dan oleh biru itu engkau semboleh kuasanya. Dan ketika engkau mengalami masalah dalam hidup, apapun keadaan, penyakit, sakit apapun atau persoalan apapun, ingat Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kekuatan untuk melepaskan. Hanya saja, apakah kita memiliki Tuhan yang tinggi dan berkata, kalau engkau memiliki, saya yakin Tuhan tidak pernah akan kebaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dia tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datang kepada mereka dan menolong mereka di dalam nama Yesus. Dan pertolonganmu sangat diharapkan. Dan kebaikanmu sangat diharapkan. Karena engkau yang memberikan solusi dalam setiap persoalan hidup kita. Terima kasih. Syukur dan nama Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentunya kita akan terus menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan jangan pikir bahwa penyakit tidak punya kuasa. Jangan pikir bahwa setan tidak punya kuasa. Tetapi dia tidak akan pernah melumpuhkan engkau kalau engkau tetap berada di dalam imanmu tetap di dalam. Dia akan terus menjaga. Tidak ada satu kekuatan setan, kekuatan sakitnya yang dapat melumpuhkan engkau kalau engkau tetap. Kiranya Tuhan dan jangan lupa berikan kerajaan Allah di dalam setiap perkataan